Hari ini kita membahas sebuah kabar yang menghebohkan dunia internasional. Sebuah isu yang memunculkan tanda tanya besar dan mengguncang suasana konflik Gaza-Israel. Apakah benar ratusan pejuang Hamas tewas akibat gas mematikan di terowongan bawah tanah? Informasi ini bukan sekedar rumor kecil. Ini adalah sebuah peristiwa besar yang menarik perhatian analis global, pemerintah, hingga lembaga keamanan internasional. Rumor ini muncul setelah sejumlah laporan yang menyebut bahwa puluhan hingga ratusan pejuang Hamas ditemukan tidak bernyawa di jaringan terowongan mereka sendiri. Namun yang mengejutkan adalah dugaan penyebabnya. Paparan gas mematikan, bukan tembakan, bukan ledakan, dan bukan serangan udara. Dan disinilah pertanyaannya muncul. Apa sebenarnya gas itu? Apakah Israel menggunakannya? Bagaimana cara kerjanya? Apakah ini benar atau hanya perang informasi? Mari kita membahasnya secara terang, jelas, dan mendalam. Apa itu gas mematikan yang dibicarakan ini? Banyak orang mendengar istilah agen kimia dan bingung, tampak seperti istilah ilmiah yang rumit. Mari kita buat sederhana. Agen kimia atau chemical agent adalah zat atau gas tertentu yang bisa membuat manusia lumpuh, kejang, tidak sadar, bahkan meninggal, dan bekerja melalui udara. Tidak harus berbau, tidak harus terlihat, dan bekerja sangat cepat. Bukan seperti bom atau misil, bukan seperti asap yang terlihat tebal, melainkan gas yang masuk ke paru-paru tanpa disadari, lalu menyerang tubuh dari dalam. Contoh efeknya antara lain sulit bernafas, pusing berat, badan lemas mendadak, muntah, blackout, dan dalam kasus parah kematian. Itu sebabnya rumor ini menjadi besar, karena para pejuang itu ditemukan tanpa luka tembak, tanpa tanda ledakan, tetapi dengan gejala khas paparan gas berbahaya. Bayangkan saudara-saudari, para pejuang itu terjebak dalam lorong-lorong gelap, tanpa tempat untuk bersembunyi, tidak ada jalan keluar, setiap langkah mereka dipantau. Terowongan yang dulunya menjadi simbol kekuatan, kini berubah menjadi labirin maut, di mana ketakutan menjadi teman sejati mereka. Banyak mayat ditemukan masih memegang senjata, tanda bahwa mereka berada dalam posisi operasi ketika malapetaka menimpa. Para analis militer internasional menegaskan, ini adalah perang modern yang cerdas, melibatkan strategi, intelijen, dan psikologi. Kematian massal atau rumor tentang kematian massal menghancurkan moral pejuang yang tersisa. Mereka kini dihantui ketakutan yang tak terlihat, bahwa tidak ada tempat yang aman, bahkan di bawah tanah sekalipun. Bagi Hamas, ini bukan hanya kehilangan ratusan pejuang. Ini adalah kehancuran struktural. Jaringan terowongan mereka yang menjadi tulang punggung komunikasi, logistik, dan penyelundupan senjata kini terancam. Para pemimpin menghadapi dilema besar. Bagaimana melanjutkan perlawanan ketika inti strategi mereka telah hancur? Di sisi lain, warga Gaza merasakan ketakutan yang berbeda. Mereka bukan target langsung, namun rumor tentang racun dan kematian massal menimbulkan ketegangan luar biasa. Keluarga kehilangan anggota yang terlibat langsung dalam pergerakan militan. Rasa aman yang tipis pun perlahan memudar, meninggalkan kecemasan yang mendalam. Israel menekankan bahwa strategi defensif mereka bukan sembarangan. Patroli darat, pengawasan udara, dan intelijen secanggih menjadi tulang punggung operasi. Jika benar racun digunakan, ini adalah langkah defensif yang dirancang untuk melindungi warga sipil dan menghentikan ancaman sebelum menjadi bencana. Operasi ini juga merupakan perang psikologi. Terowongan yang dulunya simbol dominasi, kini menjadi simbol kehancuran dan ketakutan. Banyak pihak internasional mengkritik metode Israel, namun para analis keamanan memahami konteksnya. Dalam perang asimetris modern, langkah presisi semacam ini seringkali satu-satunya cara melindungi warga sipil sekaligus menekan musuh. Dampak strategis dari operasi ini bisa sangat besar. Tanpa terowongan, kemampuan Hamas melancarkan serangan mendadak terganggu.
logistik, komunikasi, dan perpindahan pejuang kini menjadi tantangan berat. Banyak analis memperkirakan organisasi ini akan menghadapi tekanan luar biasa dalam beberapa bulan ke depan. Pengamat Timur Tengah menekankan, kekuatan militer tidak selalu sama dengan kemenangan. Perencanaan yang buruk dan kurangnya perlindungan dari intelijen lawan akan selalu menempatkan mereka dalam posisi kalah. Bagi dunia internasional, operasi ini menimbulkan dilema etis dan pertanyaan strategis. Bagaimana menilai metode militer yang bersifat ofensif sekaligus defensif, menimbulkan kematian besar pada musuh, tetapi bertujuan melindungi warga sipil? Inilah kompleksitas perang modern. Bukan hanya soal senjata, tetapi soal intelijen dan strategi sunyi yang mematikan. Israel menunjukkan bahwa ancaman bisa dihentikan bahkan sebelum terjadi serangan. Terowongan yang dulunya simbol kekuatan Hamas kini menjadi labirin maut. Ratusan pejuang menjadi korban strategi militer yang cerdas dan kejam. Ini pengingat bahwa dalam perang modern, perlindungan warga sipil tetap prioritas, namun ancaman tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Peristiwa ini mengajarkan pelajaran penting. Kekuasaan tanpa strategi bisa hancur, dan pertahanan yang cerdas sering lebih menentukan daripada serangan besar-besaran. Israel memperlihatkan bahwa perang bukan hanya soal senjata, tetapi tentang kemampuan memprediksi langkah musuh, menguasai intelijen, dan menghancurkan ancaman dari dalam. Sebagai penutup, kita diingatkan bahwa dunia yang penuh konflik dan tekanan menuntut kita untuk menghargai keselamatan dan perlindungan. Terowongan yang dulunya simbol kekuatan, Hamas kini menjadi saksi bisu dari tragedi yang menunjukkan satu hal. Di medan perang modern, kecerdasan dan strategi lebih menentukan daripada kekuatan senjata semata. Ratusan pejuang yang hilang menjadi bukti nyata bahwa perang modern adalah perang cerdas, tegas, dan tanpa kompromi. Bagi mereka yang selamat, pesan ini jelas. Setiap langkah akan selalu dipantau, setiap ancaman akan dihentikan, setiap rencana serangan diperhitungkan dengan presisi tak tergoyahkan. Dunia masih menyelidiki. Israel tidak mengakui, Hamas menolak mengomentari. Tapi fakta lapangan menunjukkan banyaknya mayat ditemukan di terowongan tanpa luka tembak. Itulah yang memicu pembicaraan global tentang gas mematikan ini. Yang pasti konflik ini menunjukkan satu hal. Perang modern adalah perang yang sunyi, perang yang menghantui, perang yang menghancurkan dari dalam. Terowongan yang dibuat untuk menyerang kini menjadi saksi bisu dari tragedi yang mengguncang Gaza. Dan bagi Israel, ini adalah contoh bagaimana mereka menggunakan strategi cerdas untuk mencegah serangan sebelum terjadi demi melindungi warganya. Perang tidak lagi hanya tentang roket dan tank. Perang kini tentang intelijen, teknologi, dan strategi sunyi yang mematikan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ketika kita menutup pembahasan hari ini tentang tragedi yang terjadi jauh di kedalaman terowongan Gaza, kita bukan sekadar berbicara tentang kabar perang atau rumor yang menggemparkan. Kita sedang menyaksikan sebuah potret besar tentang dunia yang semakin gelap, semakin rumit, dan semakin sulit dipahami dengan logika manusia. Peristiwa demi peristiwa menunjukkan bahwa zaman ini bukan lagi seperti dulu. Konflik tidak lagi hanya terjadi di medan terbuka, tetapi di ruang tersembunyi. Bukan lagi tentang suara ledakan, tetapi tentang ancaman tanpa bentuk. Bukan lagi tentang kekuatan fisik semata, tetapi tentang kecerdikan, psikologi, dan strategi yang berjalan tanpa suara. Dan dalam masa seperti ini, firman Tuhan berbicara lebih kuat dari sebelumnya. Ada sebuah ayat yang sedang menyaksikan dunia berubah di depan mata. Dari kitab Yesaya 29 ayat 15 dan 16, celaka mereka yang masuk jauh ke dalam untuk menyembunyikan rencana dari Tuhan, yang bekerja di tempat gelap dan berkata, siapa yang melihat, siapa yang mengenal, betapa kamu memutarbalikkan keadaan, seolah tanah liat berkata kepada pembentuknya, ia tidak membuat saya. Ayat ini seperti menyorot dunia modern.
Dunia yang dipenuhi rencana tersembunyi, operasi gelap, strategi rahasia, dan tindakan yang dilakukan di tempat-tempat yang tidak pernah dijangkau mata manusia. Tetapi firman itu berkata dengan jelas, tidak ada yang gelap bagi Tuhan, tidak ada yang tersembunyi dari matanya. Tidak ada strategi yang bisa menipunya. Manusia bisa merencanakan dalam terowongan, tetapi Tuhan melihat sampai dasar bumi manusia, bisa menyusun operasi di ruang tertutup, tetapi Tuhan mengetahui niat hati bahkan sebelum rencana itu dibuat. Manusia bisa bersembunyi dalam strategi rahasia, tetapi Tuhan memutarbalikkan semua rencana yang tidak sejalan dengan kehendaknya. Saudara-saudari, inilah pesan besar di balik tragedi yang diberitakan itu. Ketika dunia membuat rencana dalam gelap, Tuhan bergerak dalam terang yang tidak bisa dipadamkan. Yesaya menegaskan hal ini sekali lagi. Aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali penentu. Hujan batu akan menyapu habis perlindungan dusta dan air bah akan menghanyutkan tempat persembunyian. Perhatikan kata-katanya. Tuhan berkata, keadilan adalah tali pengukur, kebenaran adalah tali penentu. Perlindungan dusta akan tersapu, tempat persembunyian akan dihanyutkan. Ini bukan sekadar firman penghiburan. Ini firman yang membongkar zaman. Dunia sedang menyaksikan betapa perlindungan palsu, baik bagi bangsawan, militan, pemerintahan, atau pemimpin jahat, akan runtuh pada waktunya Tuhan. Tidak ada tempat persembunyian, bahkan terowongan terdalam sekalipun, yang bisa melindungi rencana yang dibangun di atas dusta. Saudara-saudari terkasih, peristiwa yang terjadi di Gaza hari ini menjadi gambaran tentang bagaimana Tuhan memperhadapkan manusia dengan konsekuensi dari pilihannya sendiri. Bukan Tuhan yang meracuni, bukan Tuhan yang membunuh, tetapi Tuhan sedang menunjukkan bahwa setiap rencana yang dibangun di atas kekerasan akan kembali menelan pembuatnya. Setiap terowongan yang digali untuk melukai akan berubah menjadi penjara. Setiap strategi yang dirancang di kegelapan akan dihakimi oleh terang Tuhan. Inilah yang dunia lihat hari ini. Terowongan yang dibanggakan menjadi tempat maut, bukan tempat pelarian. Dan ini juga menjadi pengingat kepada Israel, bangsa-bangsa, dan setiap pemimpin dunia, bahwa Tuhan tidak membiarkan kejahatan berlangsung selamanya. Tuhan menempatkan batas, dan ketika batas itu dilampaui, Ia bertindak. Mazmur berkata, mereka merencanakan kejahatan. Mereka berkata, siapa yang melihat kami? Tetapi Tuhan melepaskan panahnya kepada mereka. Tiba-tiba mereka tersungkur. Dalam dunia yang dipenuhi operasi rahasia, strategi gelap, dan gerakan tersembunyi, firman ini tidak pernah lebih relevan daripada hari ini. Zaman ini bukan lagi zaman biasa. Perang terjadi tanpa suara, ancaman bekerja tanpa bentuk, dan strategi dijalankan tanpa cahaya. Tetapi firman Tuhan tetap berkata, Tuhan tidak bisa ditipu oleh kegelapan. Tidak ada operasi yang lebih cepat daripada keputusan Tuhan. Tidak ada strategi yang lebih canggih daripada hikmat-Nya. Dunia boleh bergolak, bangsa-bangsa boleh gemetar, pemimpin-pemimpin boleh menyusun strategi, para pemimpin jahat boleh bersembunyi dalam kegelapan. Tetapi Tuhan tetap bangkit pada waktunya. Itu sebabnya Yesaya 33 ayat 10 berkata, sekarang aku bangkit, demikianlah firman Tuhan. Sekarang aku berdiri, sekarang aku meninggikan diri. Ketika Tuhan bangkit, rencana manusia menjadi debu, kegelapan menjadi terang, dan strategi canggih menjadi sia-sia. Saudara-saudari, tragedi di Gaza ini mengingatkan bahwa perang modern bukan lagi perang senjata saja, tetapi perang strategi, perang intelijen, perang tanpa suara. Namun firman Tuhan berkata bahwa tidak ada strategi yang dapat menandingi kehendak-Nya. Pada akhirnya, semua rencana manusia, betapa hebat, betapa canggih, betapa misterius sekalipun, akan tunduk pada satu tangan. Tangan Tuhan yang menetapkan akhir dari segala sejarah. Dan inilah penutup hari ini. Ketika manusia berperang dalam gelap, Tuhan bekerja dalam terang. Ketika manusia menyusun rencana tersembunyi, Tuhan menyingkapkan. Ketika dunia gemetar, kerajanya tetap tegak. Ketika terowongan menjadi kubur, Tuhan tetap menunjukkan bahwa terang-Nya tidak bisa dipadamkan. Saudara-saudari, dunia boleh berubah. Perang boleh menjadi sunyi, ancaman boleh tidak terlihat, tetapi firman Tuhan tidak pernah kehilangan kuasanya.
Tetaplah berjaga dalam terangnya, sebab rencana Tuhan tetap selama-lamanya, dan rancangan hatinya turun-temurun. Mazmur 33 ayat 11. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan jamahlah mereka, berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan, berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan, bangkitkan kembali semangat hidup mereka, dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini.
Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman, sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.